Halo semuanya, selamat datang kembali di Mantan YouTuber. Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan membahas sebuah teori paling menyeramkan, sekaligus paling menyedihkan dari dunia Doraemon. Sebuah teori yang kalau benar akan mengubah cara kita melihat semua petualangan Nobita selama ini. Apa jadinya kalau semua itu hanyalah halusinasi? Apa jadinya kalau Doraemon tidak pernah ada? Dan apa jadinya kalau semua kisah tentang alat-alat ajaib, perjalanan waktu, petualangan di luar angkasa hanyalah ciptaan dari pikiran seorang anak yang sedang berjuang melawan penyakit mental yang mengerikan? Teori ini disebut Nobita penderita skizofrenia. Nobita, seorang anak kelas 5 SD yang ceroboh, pelupa, dan dianggap gagal oleh orang tuanya, guru-gurunya, bahkan teman-temannya sendiri. Dia selalu mendapat nilai 0, selalu dibully oleh Giant dan Suneo, selalu kalah bersaing dalam segala hal dengan Dekesugi, dan selalu membuat ibunya marah. Kalau kita perhatikan, kehidupan Nobita sangat kelam. Bahkan sejak episode awal kita sudah diperlihatkan bahwa Nobita mengalami tekanan yang berat, baik dari dalam rumah maupun dari lingkungan sosialnya. Lalu tiba-tiba muncullah Doraemon, kucing robot dari abad ke-22 yang datang untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Nobita? Kenapa seorang dari masa depan repot-repot kembali ke masa lalu hanya untuk menyelamatkan seorang anak gagal? Inilah bagian yang paling menyeramkan. Menurut teori ini, Doraemon tidak pernah ada. Doraemon hanyalah ciptaan Nobita, sebuah mekanisme pertahanan psikologis yang diciptakan otaknya agar bisa bertahan hidup dalam dunia yang tidak pernah menyayanginya. Coba kalian ingat, Doraemon bisa mengabulkan semua keinginan Nobita. Kalau Nobita sedih, Doraemon punya alat untuk membuatnya bahagia. Kalau Nobita gagal, Doraemon punya alat untuk mengubah masa lalunya. Dan kalau Nobita takut mati, Doraemon bisa membawanya ke masa depan, ke tempat tak terjamah, bahkan ke dimensi lain. Bukankah terlalu sempurna? Doraemon bukan sekedar teman imajiner biasa. Dia adalah cerminan dari kebutuhan mental Nobita. Di dunia medis, ada satu kondisi yang sangat mirip dengan gejala Nobita, yaitu skizofrenia paranoid. Penderita skizofrenia tipe ini sering mengalami halusinasi tingkat tinggi. Mereka bisa melihat orang yang tidak ada, berbicara dengan sosok imajiner, dan membangun dunia paralel yang terasa sangat nyata di pikiran mereka. Lebih parahnya lagi, mereka percaya dunia khayalan itu lebih logis daripada kenyataan. Dan kalau kalian perhatikan, hampir semua episode Doraemon memperlihatkan gejala ini. Nobita jatuh dari tangga tapi nggak luka. Nobita masuk ke dalam lukisan dan bertemu monster. Nobita punya baling-baling bambu yang tidak pernah dilihat oleh orang dewasa. Yang paling mencurigakan adalah tidak ada orang dewasa yang benar-benar melihat Doraemon menggunakan alatnya. Semua kejadian ajaib hanya terjadi saat Nobita dan teman-temannya sendirian. Apakah ini kebetulan? Atau bukti bahwa semua ini hanyalah halusinasi kolektif dari sudut pandang Nobita? Mari kita bahas alat-alat Doraemon. Pintu kemana saja itu melambangkan alat untuk kabur dari kenyataan. Mesin waktu sama dengan alat untuk mengubah masa lalu yang pahit. Senter pengecil adalah alat untuk melarikan diri ke dunia kecil, di mana Nobita bisa merasa besar. Kain tembus pandang adalah alat untuk menghilang dari dunia yang menyakitkan. Setiap alat itu bukan sekedar teknologi masa depan, tapi representasi dari pelarian psikologis, sesuatu yang diciptakan oleh otak Nobita agar bisa mengontrol dunia yang tidak bisa dia pahami. Dan satu hal lagi, Doraemon selalu muncul dari laci meja belajar, bukan dari langit, bukan dari pesawat waktu, tapi dari laci. Laci adalah tempat di mana anak-anak kecil biasa menyembunyikan mainan, rahasia, dan imajinasi mereka. Teori ini bukan hanya isapan jempol, ada banyak petunjuk yang mendukungnya, baik dari anime, manga, hingga film. Dalam salah satu film berjudul Doraemon Stand By Me,
Diceritakan bahwa jika Nobita sudah bisa hidup mandiri, maka Doraemon akan pergi. Seolah-olah Doraemon hanya dibutuhkan saat Nobita masih lemah secara mental. Begitu dia sembuh, Doraemon menghilang. Bukankah itu terdengar seperti terapi? Dan dalam versi manga, ada satu bab yang memperlihatkan Nobita berbicara sendiri, tertawa sendiri, bahkan menangis di pojokan kamar. Padahal Doraemon tidak ada. Apa ini artinya Doraemon memang tidak pernah ada? Salah satu teori alternatif yang paling terkenal di Jepang adalah ending Nobita koma dan Doraemon adalah proyeksi mimpi. Versi fanmade ini begitu viral, bahkan sempat dipercaya sebagai ending resmi. Dalam cerita ini, Nobita mengalami kecelakaan dan koma. Selama koma itulah, ia membayangkan dunia bersama Doraemon, sebuah pelarian agar dia tidak perlu menghadapi kenyataan bahwa dia sedang sekarat. Ending ini memang tidak resmi, tapi mengapa begitu banyak orang menganggapnya masuk akal? Karena sejak awal, dunia Doraemon terlalu nyaman, terlalu sempurna, terlalu seperti dunia yang ingin dimiliki seorang anak kesepian. Apakah teori ini benar? Tidak ada yang tahu pasti. Mungkin Doraemon memang nyata dalam konteks cerita, atau mungkin Doraemon adalah simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Harapan, dukungan, dan cinta tanpa syarat yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak seperti Nobita. Tapi satu hal yang pasti, kalau kalian merasa sendirian seperti Nobita, jangan takut untuk meminta bantuan. Karena meski kita tidak punya Doraemon, kita masih punya teman, keluarga, dan orang-orang yang peduli. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, terkadang dunia imajinasi lahir dari luka yang paling dalam.